Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ikhwani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmataka wa nasr 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih dalam buku yang sama yaitu Ramadan, dan kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan bulan Ramadan secara umum, dan juga kita sudah membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan ketika waktu sahur ya. Kurang lebih ada sekitar 7 amalan, dan bagi yang ingin menyimak ingin menyimak pembahasan kemarin maka bisa bisa disimak melalui YouTube yang sudah disiapkan oleh oleh komunitas ya. Adapun pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas 2 pembahasan ya, jika waktunya cukup. Insya Allah kita akan bahas sekitar setengah jam ke depan atau kurang dari itu. Yang pertama kita akan bahas aktivitas pada waktu subuh ya. Apa yang kita lakukan ketika waktu subuh? Yang pertama, ketika mendengar adzan subuh disunahkan melakukan 5 amalan berikut. Nah ini ya, jadi penting sekali. Yang pertama apa? Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin ya. Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan ini ada hadisnya ya jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadisnya, yaitu hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya, Nabi SAW bersabda, "Kalau seandainya kalian mendengar azan, maka jawablah sebagaimana muadzin tersebut azan," gitu. Allahu akbar, kita jawab ya. Terus asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Dan bagaimana dengan lafaz as-shalatu khairum minan naum? Bagaimana dengan lafaz as-shalatu khairum minan naum ya? Itu ada khilaf di kalangan para ulama, dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang terkuat ya, pendapat yang terkuat adalah kita menjawab dengan as-shalatu khairum minan naum juga. As-shalatu khairum minan naum ya. As-shalatu khairum minan naum. Jadi kita kalau misalkan di adzan subuh, kita, apa yang harus kita baca, apa yang harus kita balas ketika imam atau ketika muadzin mengucapkan as-shalatu khairum minan naum, maka kita, membaca juga as-shalatu khairum minan naum ya, seperti itu. Dan luar biasa ini keutamaannya ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahwasannya siapa yang, dia menjawab azan, maka dia akan mendapatkan surga. Lafaz hadisnya adalah, sebentar ya, dan bahkan ada di hadis yang lain pun diampuni dosa. Man qala hina yasma'ul muadzin, dan seterusnya. Eee Oke, nah sedang cari ya, nanti bisa dipotong mungkin ya. Ya, sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar."
Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Qala Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Terus kemudian apa hadisnya ya dari Nabi SAW, min qalbihi, ketika seseorang membacakan membacakan atau menjawab azan dengan, dari hatinya ya, dari hatinya dia ikhlas karena Allah SWT, dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Luar biasa ini. Jadi, ya sebenarnya amalan ini tidak hanya ditekankan di bulan Ramadan gitu, di bulan-bulan lain pun kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan, ya keutamaan luar biasa, berlipat-lipat ganda pahalanya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, bersalawat pada Nabi SAW setelah mendengar azan, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah ya, seperti yang dibaca ketika tasyahud. Salat Ibrahimiyah itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus juga setelah itu kita baca doa yang dijelaskan oleh hadis Jabir ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya. Nanti akan kita baca detail ya terjemahnya. Lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulullah wa bil islami dinan. Ya. Jadi gitu ya. Jadi nih, kurang lebih seperti ini. Ketika muadzin azan, maka kita jawab sebagaimana muadzin tersebut mengucapkan azan ya, kecuali hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Adapun yang lain sama ya, termasuk as-shalatu khairum minan naum. Nah, terus setelah beres azan ngapain? Langsung kita Allahumma shalli ala Muhammad. Itu minimal ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Atau bisa juga Allahumma shalli ala Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, tapi panjang ya. Nah, terus setelah baca shalawat ngapain? Setelah itu baca doa setelah adzan yang biasa kita dengar ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Dan ternyata tidak sampai di situ. Ada bacaan lagi yang disunahkan oleh Nabi SAW, itu bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulullah wa bil islami dina. Dan setelah itu kita berdoa ya, karena di antara doa yang dijabah itu adalah doa bainal iqamah wa bainal adzan wal iqamah la yurad ya. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa di antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak ya, jadi diijabah. Oke, sekarang kita sebutkan keutamaannya ya. Jadi di antara keutamaan yang, ini apa, yang didapatkan ketika kita membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah ya. Makanya di sini Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tul mu'adzin faqulu misla ma yaqulu tsumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bersolawatlah untukku. Karena siapa yang bersolawat kepadaku sekali, bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Ya luar biasa ya. Kita Allahumma sholli ala Muhammad, itu langsung Allah doakan kebaikan kepada kita dan Allah ampuni kita 10 kali lipat ya. Jadi jangan pelit untuk sholawat ya. Makanya man abkhulun nas. Nabi SAW ditanya, siapa manusia paling bakhil ya, paling pelit ya. Apa kata Nabi SAW? Seseorang yang ketika disebutkan namaku tapi dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Misalnya kita mendengar Nabi Muhammad SAW, kita ucapkan salawat salam ya. Itu salawat. Siapa yang salawat 1 kali maka dia mendapatkan keutamaan 10 kali salawat dari Allah SWT. Dan Allah langsung mendoakan, ya luar biasa. Rabb semesta alam yang mendoakan kita kebaikan. Ya gimana kita tidak menjadi orang baik kalau misalkan Allah langsung yang mendoakan kita kebaikan ya. Jadi perbanyak salawat. Di antaranya setelah kita menjawab azan ya. Dan sallallahu alaihi wasilah. Mintalah wasilah pada Allah untukku, untuk Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa itu doa tadi? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah,
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, eee, apa, rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Panggilanmu sudah sempurna, sudah beres urusan azannya. Wassalatil qa'imah, salat akan segera ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah wasilah dan keutamaan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Al-wasilah maksudnya apa? Al-wasilah adalah surga yang paling tinggi ya. Ya, makanya di sini disebutkan fa innaha manzilatun fil jannah la tabghi illa li'abdin min ibadillah. Wasilah apa? Wasilah adalah eee, tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah, ya. Maksudnya satu-satunya tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW berharap untuk mendapatkan itu dan jelas ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi terbaik ya, Sayyidul Mursalin. Manusia terbaik sealam semesta adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling besar pahalanya adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling minim dosanya dan bahkan diampuni itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga dan surga itu tidak bisa dibuka kecuali diketuk oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, nahnul akhirun awwalun. Kita ini umat terakhir tapi masuk surga paling duluan. Kok bisa masuk surganya paling duluan? Karena surga itu tidak bisa dibuka pintunya kecuali diketuk oleh Nabi Muhammad SAW ya. Terus juga di sisi yang lain, Nabi Muhammad SAW ini diampuni dosanya dari yang telah lalu dan yang akan datang. Ini menarik ya. Jadi yang akan datang pun diampuni ya. Di surat apa? Di surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar ya. Sesungguhnya kami telah memenangkan kemenangan yang nyata ya, agar Allah akan ampuni Allah ampuni dirimu wahai Muhammad yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar dan yang akan datang ya. Ini luar biasa ya. Nabi kita Muhammad SAW ini diampuni dosa yang akan datang ya. Belum kalau misalnya kita ingat dengan kisah syafaatul uzma ya. Ketika di padang mahsyar orang-orang kesulitan dan bahkan 50.000 tahun matahari dekatnya 1 mil, terus kemudian intinya setiap orang itu beda-beda dosanya ya. Ada yang dosanya saking banyaknya dia keringetan parah ya, sampai di kakinya, terus di lututnya, di dadanya, sampai dia tenggelam 60.000 tahun ya, bayangkan. Nah, akhirnya karena orang-orang yang kesusahan tersebut di padang mahsyar akhirnya meminta kepada para nabi-nabi ulul azmi dan juga Nabi Adam untuk meminta segera agar diputuskan oleh Allah SWT. Ya walaupun sebenarnya orang-orang yang penghuni neraka jahanam itu ya konyol ya, padahal neraka jahanam itu lebih panas dibandingkan kondisi mereka di padang mahsyar ya. Akhirnya para nabi datang ke Nabi Adam ya, para manusia alam semesta ya, dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai sampai nanti hari kiamat kelak itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan bahkan hewan-hewan pun dikumpulkan juga di situ, datang kepada Nabi Adam ya, untuk meminta syafaat. Nabi Adam menolak karena Nabi Adam pernah merasa berdosa karena pernah makan buah dari surga. Ya, ya Muhammad, Isa, Ibrahim, Musa dan Nuh ya. Dan mestinya Nabi Nuh dulu. Datang ke Nabi Nuh, Rasul pertama ya. Nabi Nuh beliau meminta uzur, merasa tidak sanggup karena dulu pernah meminta agar umatnya dibinasakan dan terjadilah banjir ya, banjir yang sangat besar ya, yang menghabiskan seluruh manusia pada saat itu. Makanya intinya kita ini adalah keturunan anaknya Nabi Nuh ya, pasti itu udah pasti. Karena yang dibawa oleh Nabi Nuh di kapal itu sekitar 80 orang itu mereka semua tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan lagi setelah itu. Adapun yang memiliki keturunan adalah anak-anaknya Nabi Nuh ya, ada 3 ya, ada Sam, Ham, dan Yafis ya. Adapun ada Sam, Ham, dan Yafis. Dan itu ada perinciannya ya. Kalau kayak misalkan Sam itu adalah nenek moyangnya orang-orang Arab misalkan. Yafis adalah nenek moyang orang-orang Eropa dan Yajuj dan Majuj. Terus juga Ham ya, nenek moyangnya orang-orang Sudan, Afrika dan lain sebagainya, itu ada perinciannya di sejarah ya. Nabi Nuh menolak karena pernah berdoa kepada Allah untuk membinasakan umatnya. Akhirnya manusia datang ke ke Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim menolak juga karena kenapa? Nabi Ibrahim pernah merasa berdosa ketika
Ya banyak ya, ada 3 ya, ada 3. Yang pertama ketika Nabi Ibrahim diajak untuk mengikuti hari raya orang-orang Babilonia, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni sakim, aku sakit," ya. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit, tapi itu namanya tauriah ya. Maksudnya sakit hati, kenapa kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, Nabi Ibrahim juga pernah berdosa ini apa, mengenai siapa yang merusak berhala berhala kita ya, terus kata Nabi Ibrahim, "Itu berhala yang paling besar," ya. Dan sebenarnya Nabi Ibrahim itu tidak, dusta, itu namanya tauriah ya. Dan yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim berjalan bersama istrinya Saroh ya, istrinya sangat cantik luar biasa, menuju Mesir, dan di Mesir ada raja yang sangat zalim ya. Dan pada saat itu intinya Nabi Ibrahim itu mengatakan istrinya itu adalah ukhti, saudariku. Karena kalau misalnya mereka tahu Ibrahim adalah suaminya Saroh, maka Saroh akan diambil, Nabi Ibrahim akan dibunuh. Adapun kalau misalkan bilangnya saudaranya, maka dimuliakan ya, dimuliakan. Dan itu kisahnya unik ya. Siti Saroh dia ingin didekati oleh ingin didekati oleh si raja tersebut tapi tidak bisa. Sampai 3 kali terbelenggu, akhirnya Siti Saroh diberikan hadiah oleh raja tersebut adalah Siti Hajar ya, alaihi wassalam. Oke, seperti itu. Nabi Ibrahim merasa tidak layak karena pernah merasa berdosa walaupun sebenarnya tauriah ya. Terus setelah itu datang lagi kepada Nabi Musa. Ulul azmi semuanya ya. 6, ada kan 5 rasul ulul azmi, satunya adalah Nabi Adam, nenek moyang kita semua ya. Nabi Musa pun sama, meminta uzur karena kenapa? Karena dulu waktu Nabi Musa sebelum jadi nabi, beliau pernah menolong orang Bani Israil yang berantem dengan orang Kipti, orang Mesir asli ya, sukunya Firaun, dan akhirnya Nabi Musa menolong dan akhirnya Nabi Musa nonjok ya, sekali langsung tewas ya, saking kuatnya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa meminta uzur karena pernah merasa berdosa. Walaupun tidak dosa besar karena kan Nabi Musa nggak sengaja ya. Umumnya nonjok itu ya nggak sampai tewas ya, ini Nabi Musa luar biasa, kuatnya luar biasa. Kalau dalam fikih namanya, membunuh tanpa sengaja ya. Oke, terus setelah itu datang lagi, manusia datang lagi kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa tidak juga merasa cocok ya. Akhirnya seluruh umat manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW, terus akhirnya Nabi Muhammad SAW merasa layak ya, akhirnya Nabi SAW menerima permintaan mereka, Nabi Muhammad SAW sujud ya, terus akhirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'sak," ya, "Angkatlah kepalamu." Fas'al tu'toh. Engkau meminta akan dikabulkan. Syafi' syafa'. Mintalah syafaat maka engkau akan diberikan syafaat. Dan ketika Nabi SAW sujud itu, beliau itu diajarkan oleh Allah SWT asma wa sifat yang tidak pernah kita ketahui selama di dunia. Kan mungkin umumnya yang kita ketahui kan 99 ya. Walaupun sebenarnya asma wa sifat itu lebih dari 99, ya banyak ya, tidak diketahui ya. Cuman yang kita tahu kan 99 gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika sujud, ketika meminta syafaat, itu beliau diajarkan oleh Allah SWT asma wa sifat yang tidak pernah diajarkan kepada seorang manusia pun, ya seperti itu. Akhirnya, pas Nabi Muhammad SAW sujud ya, dan dikabulkan syafaatnya, itu seluruh alam semesta memuji Nabi Muhammad SAW. Viral luar biasa ya, Nabi kita SAW. Makanya lanjutan doanya apa? Kan tadi kan, "Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atshu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah." Bangkitkanlah Nabi Muhammad, bangkitkanlah dia yaitu Muhammad SAW dengan keadaan makom yang terpuji sebagaimana yang kau janjikan, yaitu makom terpuji tadi. Jadi dipuji oleh seluruh alam semesta, bayangkan luar biasa ya. Terlebih lagi nanti dipuji lagi, yaitu dipuji lagi oleh seluruh penghuni surga. Jadi pertama Nabi Muhammad SAW ini dipuji oleh seluruh makhluk alam semesta, yang kedua dipuji oleh seluruh penghuni surga karena yang mengetuk pintu surga, ya agar kaum muslimin bisa masuk surga ya. Begitu juga karena dengan kaum muslimin yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu ya. Oke, itu luar biasa ya. Jadi kita ini apa, kita hayati ya ketika kita beres azan kita hayati. Karena kenapa? Barang siapa yang baca tersebut ya, wa arju an akuna ana huwa fan sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang dia membaca doa tersebut ya, meminta wasilah kepada Allah SWT agar Nabi Muhammad SAW
ditempatkan surga yang paling tinggi dan memang bakal ditempatkan juga gitu. Tapi kita berdoa aja ya perintah Nabi SAW. Maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW ya. Syafaat Nabi itu ada lima tipe ya. Di antaranya yang bisa Ana sebutkan di sini, misalkan dia penghuni neraka jahanam, tapi dia dapat syafaat Nabi SAW, dia sering baca, dia sering sering baca ini, sering baca apa, baca doa setelah adzan misalkan. Tapi dia tetap sholat 5 waktu ya, kalau dia nggak sholat 5 waktu ya itu lain cerita ya. Ada khilaf ya, apakah dia telah keluar dari Islam atau tidak gitu. Masalah kalau seperti ini. Cuman yang jelas dia salat 5 waktu, dia menjalankan yang wajib ya, terus dia menjauhi maksiat. Tapi qadar Allah misalkan amalnya lebih ringan dibandingkan dosanya misalkan, dan dia rutin baca doa ini, akhirnya dia dapat syafaat Nabi SAW, yang tadinya dia penghuni neraka jahanam dicuci dulu ya, sebelum nanti dibersihkan juga, entah puluhan ribu tahun ya wallahu taala alam. Kan intinya kan setiap manusia yang masih ada keimanan di hatinya, maka dia pun akan tetap masuk surga ya, selama dia tidak berbuat kesyirikan ya, nyembah patung dan sebagainya, misalnya nyembah selain Allah. Nah, dapat syafaat Nabi SAW yang tadinya dia masuk neraka jahanam misalkan, dia dapat syafaat Nabi SAW akhirnya dia masuk surga langsung ya. Atau bisa juga dia tuh sudah masuk surga, dapat syafaat Nabi SAW, akhirnya dia dapat surga lebih tinggi dekat dengan Nabi SAW. Ini luar biasa ini. Makanya jangan sia-siakan ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus tadi ada bacaan tadi, apa, ada juga bacaan tadi, ini ya, bacaan yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulullah bil islami dinan. Apa keutamaannya? Ghufira lahu dzambuhu. Barang siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulullah bil islami dinan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya, luar biasa ini. Luar biasa ini jangankan ini ya, jangan kita melakukan amalan yang lain ya. Kita dengerin azan, terus kemudian kita jawab azan, itu pertama kita udah dapat surga tadi yang hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Terus kita baca sholawat ya, kita dapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, didoakan kebaikan. Terus setelah itu kita baca doa setelah azan ya. Apa yang didapatkan? Setelah baca doa setelah azan kita dapat syafaat ya. Yang ketiga setelah kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulullah bil islami dinah, dosa-dosa kita diampuni. Ya luar biasa ini. Ini belum sholat loh. Baru menjawab azan aja pahalanya udah seperti ini ya. Amazing ya, luar biasa. Makanya penting kita mempelajari sunnah Nabi SAW ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia agama. Karena luar biasa nikmatnya kan, ya. Orang yang paham agama nikmat luar biasa. Dia beramal sedikit tapi dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia memahami fikih prioritas ya, karena dia tahu fikih prioritas sehingga dia bisa mengedepankan amalan-amalan saja yang bisa mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini dalilnya banyak ya. Oke, amalan berikutnya. Tadi amalan pertama kita menjawab azan dan itu kita lakukan setiap azan. Bukan hanya azan subuh saja ya. Bukan hanya tapi azan zuhur, asar, maghrib, isya, ya, kita lakukan juga seperti itu. Nah, makanya ini ya, Pak, anak-anak lihat ya di beberapa perusahaan gitu atau di beberapa apa, lembaga gitu. Pas ada azan memang Masya Allah mereka menghormati, ya kita diem dulu, lagi rapat misalkan, kita diem dulu, kita dengar azan. Tapi malah main HP gitu, nggak jawab azan ini nggak ada faedahnya kok begini. Apa faedahnya gitu. Ya sayang ya, luar biasa ya. Seharusnya kalau misalkan dia dengar azan di perusahaan ya, lagi bisnis, lagi rapat, lagi meeting misalkan, ya kita dengerin tuh maksudnya dengerin jawab juga supaya kita dapat surga ya. Terus setelah beres azan kita baca doa juga ya, supaya dapat keutamaan ya. Bukan diem doang ya, itu formalitas doang kalau begitu ya. Sayang gitu kan. Ya memang memang bagus sih ada pahalanya juga ya dengan azan ya, menghormati gitu. Tapi ya sayang ya, nggak dapat banyak keutamaan gitu kalau cuma seperti itu ya. Oke, sekarang amalan berikutnya melaksanakan sholat sunnah fajar qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat ya. Ini disampaikan juga kemarin ya. Lam yakunin nabiyyu sallallahu ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala rakaatil fajr. Jadi Nabi SAW itu tidak ada sholat yang Nabi sangat perhatian pada selain 2 rakaat qobliyah subuh ya. Jadi Nabi SAW itu sangat perhatian dengan sholat sunnah dan yang paling perhatian itu adalah
sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Dan bahkan di hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir walaupun beliau sedang safar, ya. Dan apa sih safar Nabi SAW itu perang, ya. Jadi kalau misalnya Nabi SAW sedang safar tuh biasanya lagi perang gitu, ya, lagi perang zaman dulu ya. Lagi perang itu biasanya Nabi SAW sedang safar tuh, ya, bukan traveling atau bisnis, bukan, lagi perang, ya. Jadi bayangkan lagi perang pun Nabi SAW tidak meninggalkan sholat qobliyah subuh dan juga sholat witir, karena pahalanya luar biasa, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Rakaatal fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Jadi kita yakini nih, setiap kita sholat qobliyah subuh, itu kita dapat dunia dan seisinya di surga, ya. Allah berikan kita kenikmatan dunia dan seisinya di surga, hari kedua dikali 2, hari ketiga dikali 3, hari keempat dikali 4, ya. Setahun 365 tahun, misalkan dia usia 60 tahun, ya entah misalkan entah wallahu alam berapa puluh ribu kali lipat kenikmatan dunia yang kita dapatkan di surga kelak, ya. Luar biasa kan, ya. Ya sampai ditinggalkan ini rugi gitu. Dan secara fikih ya, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, boleh seseorang sholat qobliyah fajar habis dia sholat subuh berjamaah. Misal gini, misal dia beres, ya beres sahur misalnya dia qadarullah sakit perut misalkan, dia berangkat ke masjid ya, karena sholat ke masjid juga wajib ya, eee, bagi laki-laki. Terus setelah itu dia ini apa, setelah dia dia apa, dia, eee, adzan subuh dia sakit perut misalkan. Akhirnya dia berangkat pas nyampe masjid sudah iqomah ya. Dia sholat wajib dan pertanyaan apakah kita boleh sholat qobliyah setelah kita sholat subuh? Jawabannya boleh ya. Boleh kalau memang ada kebutuhan ya. Bukan disengaja gitu, kebutuhan. Tadi misal dia rutin sholat qobliyah sebelum subuh gitu, sholat rakaatnya, tapi qadarullah dia sakit perut misal atau dia ada urusan lain misalkan. Setelah sholat subuh berjamaah, setelah itu dia zikir, dia sholat qobliyah di ba'diyah subuh itu boleh ya. Itu pembahasannya banyak para ulama, seperti itu ya. Jadi jangan sampai tinggalkan lah, rugi ya, rugi sekali nih. Dan termasuk juga gini, misal ya, ini ini sebenarnya harapannya kita tidak terjadi ya. Misal dia qadarullah bangun bablas ya, jam 7 pagi misalkan, atau jam 8 pagi. Dan rahmat Allah SWT, Allah jadikan Nabi Muhammad SAW itu pernah bablas juga ya, kalau nggak salah pas perang Khoibar gitu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Bilal untuk membangunkan sholat subuh. Bilal berjaga-jaga, qadarullah ketiduran Bilal juga. Akhirnya bangun ketika matahari sudah terbit dan sudah terang, ya. Terus apa yang dilakukan Nabi SAW? Apakah sholat subuhnya buru-buru misalkan? Enggak. Nabi SAW tetap sholat qobliyah, terus juga sholat subuhnya tetap panjang. Ya namanya juga uzur ya, ketidurannya. Tapi ini ketiduran benar-benar ketiduran, nggak dengar azan, bukan misalkan dengar azan kita malah matiin alarm ya. Nah itu beda itu tercela itu ya, luar biasa itu, dosanya besar luar biasa. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dengan melaksanakan sholat, alladzina hum yuraun, terus juga yang riya, wa yamna'unal ma'un, ya gitu ya. Oke, ada hadis yang lain, "Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." 2 rakaat salat sunat fajar lebih aku sukai daripada dunia semuanya, ya, pahalanya luar biasa. Terus apa yang dibaca di salat qobliyah, sunahnya pendek ya, bukan panjang-panjang, yaitu baca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, "Ramaqtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran fakana yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajr, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Ya. Jadi intinya kalau misalnya beliau ketika 2 rakaat sebelum fajar, maka dia membaca doa, membaca, bacaan salatnya itu adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ya, seperti itu. Oke, sholat sunnah fajar dijaga sebagaimana sholat rawatib yang lain ya. Sholat rawatib yang lain ini ada hadis yang luar biasa ya, spektakuler ya. Man shalla isnatai asyaratan raka'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari rawatib, fi yaumin wa lailah lahu bihinna baitun fil jannah, maka dia akan mendapatkan rumah. Rumah itu istana ya, maksud rumah di surga itu istana di surga. Pertanyaannya begini, kok misalnya dia dapat istana di surga, kira-kira dia masuk surga nggak sih? Ya pastilah, pasti gitu kan.
Aneh ya, masa masa gimana orang, dapat lisan di surga tapi dia masuk neraka ya, enggak kayak gitu. Dan ini juga gini, ini suatu konsekuensi yang sangat logis ya. Orang yang menjaga sholat sunnah pasti dia itu menjaga sholat wajib, udah pasti ya. Rawatib aja dia kerjakan apalagi dia sholat wajibnya, ya. Itu mustahil mustahil, misal gini misalnya, misal dia sholat rawatib qobliyah subuh tapi dia nggak sholat subuh itu mustahil gitu, nggak pernah ada cerita ya. Justru yang ada tuh gini, kita sholat wajib, sholat sholat nafilah tuh kita malas gitu, itu kenyataannya. Nggak ada orang yang semangat ya misalkan sholat qobliyah subuh misal zuhur kan ada 2 tuh, ada qobliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, ada ba'diyah zuhur, setelah zuhur 2 rakaat. Misal dia, "Ah, ana mah pengen masuk surga, dapat ana melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat, terus setelah itu dia ba'diyah zuhur 2 rakaat." Terus dia nggak sholat zuhur, itu mustahil, nggak pernah ada ya, paham ya? Nah, makanya Nabi SAW bersabda ya, "Barang siapa yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat, maka dia mendapatkan rumah di surga." Karena orang yang jaga sholat rawatib itu pasti dia menjaga sholat wajibnya ya, udah pasti itu. Mustahil dia kalau misalkan tidak, menjaga sholat wajibnya. Nah, terus apa aja ya, man sabara ala sintai asyratan raka'atan minas sunnati, banallahu lahu baitan fil jannah. Apa aja? Raka'atin qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, dua-dua ya. Wa raka'ataini ba'daha, terus kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, terus kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, terus kemudian 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla fajr. Terus kemudian 2 rakaat sebelum subuh ya. Oke. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam masjid ya. Sedangkan sholat terbaik bagi wanita ada di rumah bahkan di dalam kamarnya. Nah, ini ada khilaf ya pendapat para ulama, apakah sholat berjamaah itu wajib di masjid. Pendapat yang terkuat dari hadis-hadis yang, disampaikan oleh Nabi SAW ya, contohnya Nabi SAW tidak memberikan uzur kepada Abdullah ibnu Umi Maktum, beliau adalah seorang yang buta ya. Apa kata beliau, kata kata intinya ini, Abdullah ibnu Umi Maktum ini minta uzur kepada Nabi SAW untuk tidur di masjid. Terus Nabi SAW menjawab apa? "Asami'an nida? Asami'tan nida? Asami'tumun nida?" Apakah engkau dengar azan? Ya. Kalau dengar azan ya udah berarti engkau masih hidup, masih wajib berjamaah di masjid gitu ya, paham ya. Terus juga hadis yang lain juga bahwasanya Nabi SAW itu bertekad untuk menyuruh orang lain jadi imam dan beliau explore ya, keliling ya, keliling membakar rumah-rumah para laki yang tidak berangkat ke masjid ya, sholat berjamaah. Itu jelas sekali ya, bahwasannya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu adalah wajib. Barang siapa yang sholat di rumah, itu berdosa ya, karena wajib itu adalah dapat pahala ketika dilakukan dan berdosa ketika tidak dilakukan ya. Oke, terus, iya ini jelas ya, sholatul jamaah afdal min sholatil fardh bi 27 darajah. Sholat jamaah itu 27 kali lipat pahalanya. Dan ini kebanyakan orang salah paham ya. Dulu waktu saya belajar di SD ya, atau mungkin ya di umum lah, saya kan dulu negeri ya. Sholat itu pahalanya 1, ini gimana nih, ngawur ini. Sholat itu pahalanya tidak 1 ya. Bayangkan baca Quran aja, 1 huruf aja udah 10 gitu. Alif lam mim dapat 30 kebaikan kita. Masa sholat cuma 1 sih ya? Sholat di situ ada Al-Fatihah, ada surat-surat pendek atau surat-surat panjang, ada bacaan ruku, ada bacaan tasbih, ada bacaan doa ya. Masa pahalanya 1 ya? Ini tidak tepat ya. Jadi maksudnya gini, maksudnya bukan di rumah pahalanya 1, bukan ya. Bisa jadi dia pahalanya 1.000, tapi kalau di masjid berarti dikali 27, berarti 27.000 pahalanya, kayak gitu. Contohin ya, ini contoh nih. Misalkan ketika dia sholat dia mendapat pahala 1.000 pahala misalkan. Nah, kalau di rumah dia dapat cuma 1.000 aja ya. Kalau di masjid dia dapat 27.000 ya. Kalau di Masjidil Haram berarti 27.000 dikali 1.000.000, 27 miliar ya. Kalau di Masjid Nabawi berarti dikali 1.000, berarti 27 juta. Di Masjidil Aqsa dikali 500, ada juga yang melewatkan 250. Berarti kita dapat 13,5 juta ya. Luar biasa kan? Makanya kalau bisa, ini ya, bagi yang mampu umroh di Ramadan karena seperti haji bersama Nabi SAW ya. Oke, dan juga begini ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang sangat, memukul kita ya, menampar kita sebenarnya, khususnya bagi para laki-laki.
Bahwasanya beliau berkata ya, dalam Fathul Bari, ya ini apa, sangat ini ya, sangat miris ya, sangat miris ya perkataan beliau. Eee, Beliau mengatakan, ya, "Man syaghalahul fard 'anil nafl fahuwa ma'dzur." Barang siapa yang disibukkan dengan perkara yang wajib sehingga dia melakukan perkara sunnah, maka ia termaafkan, ya. Wa man syaghalahun nafl 'anil fard fahuwa maghrur. Barang siapa yang melaksanakan yang sunnah, tapi dia meninggalkan yang wajib, maka dia tertipu, ya. Nah, ini gimana nih? Misal tarawih di masjid, tapi sholat 5 waktu di rumah, aduh ini sangat terlena ya, tertipu dia. Padahal dia sholat tarawih 23 rakaat misalkan dengan tangisan yang luar biasa, dia khusyuk, itu pahalanya nggak lebih besar dibandingkan dia keringat dia sholat zuhur berjamaah di masjid, jauh pahalanya ya. Amalan wajib itu lebih besar dibandingkan amalan sunnah ya. Kayak tadi contohnya misalkan, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya adalah lebih baik dunia dan seisinya. Gimana dengan sholat subuhnya gitu ya. Itu sholat subuhnya jauh lebih besar dibandingkan sholat qobliyah subuh, karena amalan wajib itu lebih besar. Dan hadisnya jelas ya, hadisnya jelas bahwasannya amalan wajib itu lebih besar dibandingkan amalan sunnah ya pahalanya, yaitu hadis Nabi SAW, eee, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah amalan yang lebih aku cintai kecuali amalan yang wajib ya. Ya udah jelas ya. Dan di antara makna yang Allah cintai adalah pahalanya jauh lebih besar gitu ya. Jadi pahalanya jauh lebih besar ya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Ya. Tidaklah suatu amalan yang lebih aku cintai kecuali amalan yang wajib ya, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita lalai dengan pahala-pahala sunnah tapi kita meninggalkan yang wajib ya. Misal melaksanakan puasa Ramadan tapi dia tidak sholat, Allah musta'an ya. Ini para ulama berbeda pendapat juga ya, dan ya pendapat yang terkuat puasanya nggak sah ya. Gimana ya, gimana dia puasa tapi dia tidak sholat ya, padahal Allah SWT berfirman ya, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Tidaklah sedekah-sedekah mereka atau amalan yang lain tidak diterima di sisi Allah SWT. Ini Allah mensifati orang munafik ya, kecuali mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidaklah melaksanakan sholat kecuali malas, apalagi yang tidak sholat ya. Yang sholat malas saja itu tuh, dia tuh ciri-ciri orang munafik, bisa tidak diterima pahala-pahala kita ini ya. Apalagi yang tidak sholat ya. Ya termasuk puasa juga sama, puasa tuh amalan ya. Kalau bisa puasa tidak sholat ya gimana dia mau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah gitu ya, jadi hati-hati ya, hati-hati. Terus juga keutamaan yang lain, oke, kita lanjut ya. Tadi keutamaan sholat jamaah. "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah dan mengikuti takbiratul ihram imam. Wah, ini luar biasa ini, ya. 40 berturut-turut, subuh ikut imam ya dari awal, zuhur ikut imam dari awal, asar ikut imam, maghrib, isya ikut imam dari awal. Tidak telat sama sekali ya. Kalau imam udah alhamdulillah alamin itu udah telat itu. Ini benar-benar Allahu akbar ya, luar biasa ini. 40 hari maka insyaallah dia akan mendapatkan 2 maka dia akan terbebas 2 hal ya. Pertama terbebas dari neraka jahanam, yang kedua terbebas dari kemunafikan. Dan ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan ya. Karena kalau di luar bulan Ramadan ya sangat sulit gitu. Di bulan Ramadan kita dapat ini kan, dapat penyeru kebaikan ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin. Sehingga kita lebih mudah lagi untuk bisa sholat berjamaah tepat waktu sebenarnya ya. Kita berusaha ya, biidznillah taala agar kita bisa mendapatkan 2 kebebasan ya. Pertama kebebasan dari neraka jahanam, yang kedua kebebasan dari kemunafikan. Karena mustahil kalau misalnya dia imannya tidak bermasalah tuh dia bisa sholat 40, hari rutin on time itu mustahil ya.
Terus yang kedua orang munafik juga mustahil. Kenapa? Orang munafik itu kan malas ya ketika sholat ya. Dan asqalus sholati 'indal munafiqin as-subh wal isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan isya. Mereka tuh biasanya nggak sholat subuh dan isya ya. Makanya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis ya, bahwasannya Nabi SAW ketika itu setelah beres sholat subuh, bertanya kepada para sahabat, "Asyahida fulan? Asyahida fulan? Apakah si fulan hadir? Apakah si fulan hadir?" Disebutkan namanya satu persatu. Ternyata yang disebutkan tersebut tidak hadir. Apa sabda Nabi SAW? "Asqalus sholati 'indal munafiqin sholatus subuh wa sholatul isya." Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya ya, kayak gitu ya, luar biasa. Ini hadis tadi, dia sholat 40 hari dan dia on time tanpa telat sama sekali. Ini jelas ini, dia mustahil dia orang munafik yang mustahil. Allah berikan taufik dia untuk, semangat dalam beribadah ya. Oke seperti itu. Terus juga, ini jelas ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayurakhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala lahu hal tasma'un nida bis shalah qala na'am qala fa ujib ya. Ini jelas ya, ini hadis menunjukkan bahwasannya salat berjamaah itu wajib ya bagi laki-laki ya. Nabi SAW kadang-kadang seorang laki-laki yang buta ya, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Ya. Bayangkan ini buta dan tidak ada yang nganterin ke masjid ya. Gimana kalau dia ketabrak gitu ya, ketabrak onta, zaman dulu belum ada mobil ya, tabrak onta misalkan. Maka ia meminta kepada Rasulullah untuk memberikan keringanan sehingga dia sholat di rumah. Terus kata Nabi SAW memberikan apa, eee, Nabi SAW memberikan keringanan, namun ketika orang itu berbalik beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" "Iya." Kata Nabi SAW, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Pergi ke masjid ya, gak ada alasan. Luar biasa ini, ya, luar biasa ya. Jadi, ya termasuk, ini perkataan Imam Syafi'i ya, "Wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min uzrin." Adapun sholat jamaah aku tidak memberikan keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada uzur ya. Adapun perempuan, para wanita yang lebih baik adalah di rumah ya. Ada hadis yang panjang ya bahwasannya, eee, ya itu akan kita baca ya. Khairu masajidin nisa, qa'ru buyutihin. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah bagian dalam rumah mereka. Qa'r itu dalam ya, maksudnya yang benar-benar terpencil gitu, yang tidak, terlihat oleh laki-laki ya. Istri dari Abu Humaid As-Sa'di, yaitu Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu." Nabi SAW berjawab, "Aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu, di rumah ya, lebih utama daripada sholat di ruang tengahmu yang lebih terbuka gitu. Sholat di ruang tengah rumahmu itu lebih utama dibandingkan sholat di ruang terdepan rumahmu, di halaman misalkan, terlihat oleh para laki-laki ya. Sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama daripada sholat di masjid kaummu." Kalau kalau misalnya ada masjid yang sedikit yang hadir ya, itu lebih baik di rumah gitu dibandingkan sholat di masjid yang tadi ya, yang masjid kampung misalkan. "Sholat di masjid kaummu lebih utama dari sholat di masjidku ini," ya. Kalau misalnya kau pengen ke masjid misalkan ya, itu sholat di masjid kaummu yang sedikit ikhwan hadir itu lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi, ya. Dan intinya para ulama beristidlal dari hadis ini, bahwasannya sholat perempuan di rumah itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat di Masjid Nabawi, ya. Luar biasa ini, ya. Jadi ini ya lebih utama perempuan itu di rumah ya. Makanya hadis Nabi SAW, "La tamna'u ima Allah," ya, janganlah larang para wanita untuk pergi ke masjid. Tapi setelah itu Nabi SAW bersabda, oh, tetap saja sebaik-baik tempat sholat mereka itu adalah di rumah mereka ya, seperti itu. Oke, ini masih berapa poin lagi nih ya? Ya 2 poin lagi ya, heeh.
Setelah itu kita beres ya. 2 poin lagi, setelah melaksanakan sholat sunnah fajar menyibukkan diri dengan berdoa dan membaca Quran ya. Inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah fad'uhu. Ya, setelah ini apa, setelah kita mendengar azan, maka kita segera ke masjid ya, terus kita sholat-sholat fajar, terus kita menyibukkan diri dengan berdoa dan baca Al-Quran, karena doa di sebelum azan, setelah azan dan menjelang iqomah itu dia dikabulkan ya, tidak tertolak ya. Atau baca Quran, misal iqomahnya 30 menit, ya udah kita baca Quran, lanjutin targetan kita. Nah ini terakhir ya, setelah sholat subuh berdiam di masjid untuk berzikir seperti membaca zikir pagi petang, ya ini membaca Quran dengan tujuan menghatamkan dalam sebulan, atau mendengarkan majelis ilmu hingga matahari meninggi kira-kira 15 menit setelah sunrise ya. Ketika matahari meninggi tadi lalu melaksanakan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat menyajikan pahala haji dan umroh sempurna sempurna sempurna. Luar biasa ya, ini luar biasa ini ya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kita di masjid, kita ini diam di masjid, zikir, banyak. Zikir itu maknanya banyak. Baca Quran itu termasuk zikir. Ikut majelis ilmu itu termasuk zikir juga, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zikir pagi petang itu termasuk zikir juga. Kita tunggu ya sampai kita sunrise, terus setelah itu baru kita sholat 15 menit berikutnya. Dan itulah awal waktu sholat duha ya. Jadi awal waktu sholat duha itu adalah 15 menit setelah sunrise dan sampai 15 menit sebelum azan zuhur. Panjang sekali waktu sholat duha ya, kayak gitu. Nah, barang siapa yang sholat duha setelah dia menunggu dari sholat di masjid, dia menunggu sampai sunrise, terus setelah itu 15 menit kemudian, dia sholat duha ya, sholat isyraq namanya, maka dia mendapatkan haji sempurna sempurna sempurna. Luar biasa ini, luar biasa. Dan ya walaupun ada khilaf ya di kalangan para ulama, ada perbedaan pendapat mengenai keutamaan ini, apakah ini sahih atau tidak. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak ya. Tapi yang jelas ini adalah sunnah Nabi SAW ya. Barang siapa yang di masjid terus dia menunggu ya, dan dia belum batal, maka malaikat itu akan berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah ia dan rahmatilah ia. Dan kita masuk surga itu karena rahmat ya, luar biasa ya. Makanya ya ana rasakan dulu ya waktu ya, atau inilah apa, atau mungkin kita ini pernah berdosa lah ya, kita pernah berdosa, kalau misalnya udah masuk masjid itu udah adem, ya, terus misal nunggu sholat berikutnya seperti dihitung kan barang siapa yang menunggu sholat berikutnya maka dia dihitung seperti sholat ya, sholat terus-menerus gitu, seperti sholat terus-menerus ya. Itu luar biasa kalau kita misal lagi banyak dosa terus kita ke masjid ya, nunggu iqomah, nunggu azan berikutnya, misalnya dia sholat ke masjid maghrib, nunggu sampai isya misalkan, dia dihitung sholat terus-terusan ya. Terus dia setelah sholat dia pun masih nunggu juga dzikir di situ. Wah itu luar biasa, langsung hati tenang gitu. Langsung oleh Allah ampuni ya dosa-dosanya gitu. Luar biasa ya. Oke, ana baca ini terakhir ya. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin min wa masa'in kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul 'alim salasa marrat illa lam yadurruhu syai'a." Ya ini baca zikir pagi petang ya. Itu ada aplikasinya ya, bisa baca sendiri. Di antaranya baca ini, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul 'alim, maka tidak akan tidak ada tidak ada makhluk pun yang bisa memadharati dia ya. Oke, "Malaka tanzur ilayya, fa wallahi ma kadzabtu ala Utsman wa la kadzaba Utsman ala Nabi sallallahu wa ala alihi wasallam walakinnal yawm alladhi asabani fihi ma asabani ghadibtu fa nasitu an aqula." Ya. Intinya ada seorang sahabat yang apa, dia atau dari yang lain ya, ada seorang sahabat yang dia tuh disengat kalajengking ya kalau tidak salah. Dan dia ingat, "Oh ternyata saya belum baca zikir sore atau zikir pagi, makanya saya bisa disengat kalajengking karena dia lupa baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa alim sama a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Oke, itu ini tadi hadisnya ya. Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syams, tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah SAW, tamatan tamatan tamatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji
dan umroh sempurna 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 3 kali ya. Ya, hadis ini ada khilaf, ada yang mengatakan hadis ini hasan, bisa diamalkan, ada juga yang mengatakan hadis ini dhaif ya, lemah, sehingga amalannya benar, tapi keutamaan ini tidak benar ya, tapi ada khilaf ya. Tapi yang jelas hal ini disunahkan oleh Nabi SAW ya. Terus tadi kenapa kita nggak boleh sholat pas sunrise ya, karena itu waktu terlarang. Ada apa, ada 5 waktu terlarang. Pertama, ba'da subuh itu kita terlarang apa, sholat sunnah ya, kecuali kalau ada kebutuhan seperti tadi sholat qobliyah setelah subuh banget gitu ya. Terus yang kedua adalah, waktu sunrise yaitu waktu terlarang. Yang ketiga waktu sebelum azan zuhur, kan tadi kan sholat duha kan maksimal 15 menit sebelum azan zuhur. Nah itu 15 menit sebelum zuhur itu, sampai zuhur itu waktu terlarang kita sholat, waktu terlarang kita sholat ya, karena ada penyembah api di situ. Terus setelah itu bada asar, nah bada asar pun terlarang ya, kecuali kalau misalkan ada kebutuhan, misalkan dia belum sholat ba'diyah zuhur misalkan ya, itu boleh diqodho di ba'diyah asar boleh ya, itu pembahasan fikih ya. Dan yang kelima adalah ketika sebelum sunset ya, itu dilarang juga kita sholat di situ ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, wallahu ta'ala alam, alhamdulillah ternyata panjang juga. Tadi ana prediksi sekitar setengah jam, ternyata 50 menit ya kurang lebih. Adapun aktivitas pada waktu pagi, terus juga waktu siang ya mestinya, eee, waktu pagi sampai siang, sampai menjelang asar, insyaallah akan kita bahas di pertemuan besok biidznillah taala. Eee, itu saja yang bisa saya sampaikan, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.